Untuk ketiga kalinya di era Sintayong, supporter Indonesia diberikan pemandangan yang unik saat pemain yang masuk di babak kedua hanya diberikan kesempatan bermain beberapa menit sebelum ditarik keluar. Yang paling baru adalah Ezra Walian. Dalam laga semifinal Piala AFF 2020, leg pertama, Indonesia menahan imbang Singapura 1-1 di Singapura National Stadium, Rabu 22 Desember 2021. Indonesia unggul lebih dulu lewat aksi Witan Sulaiman pada menit ke-29, sebelum akhirnya disamakan Iksan Fandi pada menit ke-71. Menariknya, saat Indonesia dalam situasi unggul 1-0 dan babak kedua akan dimulai, Sintayong melakukan dua pergantian pemain sekaligus. El Bagot masuk menggantikan Rizky Ridho, sementara Ezra Walian bermain untuk mengisi tempat Dedik Setiawan. Pergantian itu awalnya berjalan cukup lancar, tapi Indonesia kemudian kebobolan. Setelah itu, Sintayong menarik Ezra Walian pada menit ke-79 untuk digantikan Hani Sagara. Itu artinya Ezra Walian hanya 33 menit berada di lapangan. Pemain keturunan Belanda itu belum melakukan satupun aksi menentukan untuk serangan Indonesia. Keluarnya Ezra ternyata bukan kasus pertama di era Sintayong. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga mengganti pemain pengganti di Piala AFF 2020. Pada duel melawan Malaysia, Sintayong memainkan Gus Hedia Haryudo pada menit 64 untuk menggantikan Ezra Walian. Tapi Yudo gagal menampilkan aksi terbaiknya. Penyerang asal Arema itu beberapa kali kalah duel dan kehilangan penguasaan bola. Yudo kemudian digantikan Sagara pada babak tambahan waktu. Tidak ada keterangan pasti dari Sintayong atas pergantian ini. Apakah ini untuk membuang waktu atau keputusan teknis? Lebih jauh ke belakang, apa yang terjadi pada Ezra dan Judo juga pernah terjadi di timnas U23 saat menghadapi Australia U23 pada leg kedua kualifikasi Piala AFC U23 2022 di Tajikistan pada 29 Oktober 2021. Saat itu Sintayong baru memasukkan Bagus Kavi di menit 56 menggantikan Sagara. Tapi dalam sebuah momen perebutan bola, pemain Young Ultra itu terlihat kalah berduel dengan pemain Australia. Bahkan Bagus terlihat malas mengejar bola yang lepas dari kakinya. Akibatnya, secara mengejutkan pemain berambut kribo itu ditarik keluar pada menit 83 untuk digantikan Ronaldo Kuateh. Padahal dia tidak mengalami cedera. Jadi saat keluar, Bagus terlihat menunjukkan raut wajah bingung disusul rasa marah. Beberapa waktu selepas pertandingan, Bagus mengakui tidak tampil maksimal sehingga diganti pelatih. Dia juga berintrospeksi dan meminta maaf. Sangat menyadari banyak kesalahan dan kekurangan. Itu bagian dari proses dan belajar di posisi yang baru dan harus cepat beradaptasi dengan pelatih. Terima kasih semuanya, mohon maaf, tulis Bagus di Instagram saat itu. Apapun itu, setiap pemain memang harus menghormati keputusan pelatih. Dan jika ingin dipercaya terus oleh pelatih, tentu pemain yang turun ke lapangan harus memberikan yang terbaik untuk tim. Semoga Indonesia bisa terus berjaya.